biar sebelum apapun suami kita itu di Al-Quran ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Balik lagi di live streaming pencerahan RDAY Bapak Haji Dwi Susanto ya. Dan seperti biasa, ritual sebelum mulai live, kita jemput dulu tamu-tamunya, biar yang nonton di luar sana bisa lihat juga aktivitas. Dan malam ini meledak sekali tamunya, luar biasa. Dan aku yakin gak bakal muat satu ruangan ini menampung tamu-tamu yang datang. Dan alhamdulillah ya, walaupun tidak muat, jangan dipaksain untuk ya. Oke, kita jemput dulu. Harus damai sentosa. Pantau ya, Di. Oke. Ini dia nih. Ini dia semua warga yang sudah siap. Wow, mengerikan. Nih malam Jumat nih, Bos. Malam Jumat, Bos, di RDAY, Bos. Wadidaw. Gokil, para pencari ridho Allah. Para pencari ridho Allah. Mengerikan ya, dahsyat, luar biasa. Oke, pokoknya Bapak Ibu sepakat ya, naik nggak ada yang dorong-dorongan. Oke. Ini YouTube, ntar Om. YouTube-nya sengaja saya taruh di sini. Jadi yang kelakuannya barbar kelihatan nih. Om Uje, pedang mana pedang? Ada yang barbar, gue tebas lehernya. Bu, itu di atas ada rak sendal, ada rak sepatu. Susun ya. Ya. Pokoknya bapak-bapak bantu nahan dulu ya. Awas bapak-bapak ikut dorong-dorongan nih. Hah? Ente maunya. Bu, buka dulu, mundur dulu. Gadis naik dulu. Dorong, jangan dorong-dorongan. Nahan badan, harus kondusif. Dorong, tahan. Gak ada dorong-dorongan. Awas dulu. Ibu awas dari situ. Masa belah situ? Bisa nggak bisa? Bisa. Mundur dulu makanya. Jangan dorong-dorong. Tahan badan Om. Ya. Tahan badan, pokoknya tahan badan dulu. Tahan badan dulu. Tahan badan. Kalau nggak saya tutup lagi pintunya. Tahan badan. Kalau nggak, Om tahan dulu. Diam. Om tetap di situ diam. Om diam di sini dulu. Jangan gerak. Tahan dulu. Harus kondusif ya. Om tahan badan dulu Om. Tenang aja, pilotnya masih jauh. Badannya giniin aja, tekuk aja tekuk. Jangan ditekuk badannya, giniin aja. Om tahan badan Om. Tahan dulu. Tahan. Oh, mundur. Mundur semuanya, mundur. Tahan Om. Jangan masukin lagi. Stop. Mundur dulu. Mundur. Naik satu. Mundur dulu. Naik dua, naik satu. Mundur dulu. Nggak didorong-dorong. Nahan badan, oke? Tenang aja, santai. Tahan dulu. Jangan.
Tahan dulu Bu, tahan. Ibu naik satu, naik satu. Naik Om, naik Om. Naik Om. Ayo. Naik, naik. Om, tahan badan Om, jangan sampai saya turun ke tengah nih. Barbar saya nih, barbar nih saya nih. Ya. Om, tahan tuh, tahan. Mundur Om, mundur. Om, bantu mundur. Om, mundur. Naik. Jangan dulu. Om, mundur. Om, mundur. Mundur Om, mundur dulu, mundur Om. Mundur. Kalau enggak saya tutup ya pintunya nih. Mundur dulu, mundur. Ibu mundur. Mundur Om, mundur Om. Mundur dulu, mundur. Mundur. Saya nggak mau barbar, jangan kayak anak yatim kelakuannya, oke? Benar. Ibu naik satu. Oh, saya dorong-dorongan, selaw aja. Benar. Kayak mau ngejar duit 100 triliun. Selaw. Tenang. Om, tahan dulu Om. Jangan maju-maju terus, tahan badan dulu. Kalau sampai saya turun ke bawah, berarti udah harus perlu penanganan khusus nih. Selaw aja, selaw kayak di pulau. Nah, begitu, nah kan enak nih. Gua cuma ngeliatnya kayak begini. Nah, ya kan? Nggak usah dorong, selaw. Tahan badan ya. Ya, tahan belum? Tahan. Stop. Ya, diam, gerak. Ayo gadis naik. Tahan dulu. Gadis naik. Naik buruan, nggak usah banyak ngomong. Naik buruan, nggak usah ngomong. Ribet. Colek. Naik. Agak mempan dah, colek. Tahan dulu. Jangan didorong, udah tenang aja. Selaw kayak di pulau. Tenang. Yuk lanjut. Tenang Om, gak usah didorong, tenang aja. Santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Oke, tahan dulu. Stop. Anak kecil jadi bawa masuk ya, nggak ada urusan. Anak kecil nggak dibawa masuk. Ini yang berobat emaknya, bukan anaknya. Jangan dipegang, lepas. Udah naik aja. Naik aja. Om ke kiri Om, ambil jalur kiri Om. Naik. Oke, naik. Tahan dulu, tahan. Om, naik Om. Santai, ayo pelan-pelan. Naik Om, kanan dulu. Naik Om. Naik. Udah, tangan lepas aja udah. Udah. Nggak usah dorong. Udah, tahan dulu, diem dulu. Om diam di sini, naik Om. Om naik. Tahan dulu, Ibu diam sini, Om naik. Udah. Siapa suruh dorong-dorongan? Ini tahan apa? Oh, mundur dulu. Yang di belakang mundur dulu Om, mundur Om. Mundur. Awas ada copet nih, mundur. Om mundur Om, mundur. Ya disuruh mundur malah makin maju. Tahan ya Om. Om Uje tahan belum? Tahan. Oh, sip. Stop dulu. Iya. Oh, salah, kita bilangnya jangan didorong. Dorong aja. Ya. Dorong aja dong, dorong. Kalau jangan didorong makin didorong. Dorong aja. Lo ini yang nusuk-nusukan. Bongkar naik. Aduh, kulkas pintu 4. Gelo nih manusia semua mengerikan. Wih, tahan Om. Udah Om, bagian. Ya gadis naik. Aduh. Tahan. Naik Om, masuk. Halo Pak Min. Gua lagi. Tahan aja Om.
Om, tahan, tenang, tahan. Ntar dulu Om. Tahan dulu Om Uje. Halo, stop dulu. Saya lihat dulu, kondusif nggak ya? Tahan dulu. Iya, selalu amin, aman. Gelo guys, gile malam Jumat ini. Tapi harus kondusif, harus tertib, harus rapi. Gua nggak mau tahu ya. Tahan dulu Om. Tahan dulu. Tutup dulu pintunya tutup dulu, kunci dulu, tutup dulu pintunya, tutup dulu, oke? Tutup dulu. Wow, over capacity nih. Over capacity, enggak lanjut, enggak kondusif. Tar dulu. Ibu minggir dulu. Tutup dulu pintunya, tutup dulu pintunya. Gua mau masuk. Awas, Bu. Awas. Ya, silakan Sebentar saya atur dulu ya. Iya. Tenang aja. Ibu-ibu di kanan, bapak-bapak di kiri. Tengah dikasih jalan buat Pak Haji lewat ya. Jangan sampai Tuan Guru suhu kita mau lewat sulit. Oke? Dah. Pokoknya harus kondusif, harus tertib, harus rapi. Semua harus manut nurut katut. Kagak urusan. Ilmu colok-colek harus dimainkan. Ya. Sebentar. Selau. Om 1, 2, 3, 4, 5 paling depan sono. Ya, 5 orang ini. Mbak 1, 2, 3, 4, 5 ke depan. Mbak ke depan sono. Udah 5 aja, naik. Paling depan sono. Ntar di. Itu pagar di bawah tutup dulu. Alright. Pagar bawah tutup dulu. Ngeri sedap guys. Om agak maju dikit-dikit Om, biar temen-temennya di bawah maju dikit-dikit Om. Ibu-ibu, tante semua, mbak-mbak, kakak maju dikit-dikit. Kita pencerahan paling cuma 30 menit, nggak lama kok. Oke, maju dikit-dikit biar temen-temennya pada bisa masuk. Kasihan katanya ada yang dari Ambon, ada yang dari Papua, dari Medan, Amerika, Brazil, Zimbabwe. Mengeri ah. Makassar, Aga Kareba, Papua. Wow, amazing. Sebelah kanan dikit. Entar tahan dulu. Ibu kanan. Kasih jalan Pak Haji biar lowong ya, tengahnya ya. Oke. Los Angeles Om, real. KW apa real nih? Ayo. Tenang aja, mau ngapain? Masuk cantik. Sana mojok ya. Ntar dulu, di mana? Tahan dulu. Om. Udah, ntar dulu. Masuk. Ini emak saya ini dek. Emak, iya. Emak di kanan ya. Jangan dorong. Ibu, masuk Bu. Udah. Om masuk kiri Om ya, bapak kiri, Ibu masuk. Itu. Itu bawah udah nggak naik lagi kan? Iya. Bapak kiri Pak, ke kiri ya. Bapak ke kiri, Ibu naik Bu. Ibu masuk kanan. Oke. Ibu masuk kanan Bu. Los di tangan di. Yo, Ibu masuk kanan. Rapat aja. Tahan dulu. Bapak mana Bapak? Ibu mundur dulu Bu, Oh Bapak masuk kiri Pak, ngumpet di kiri Pak. Bapak dulu prioritas, ayo. Bapak dulu prioritas. Oke. Sip. Bapak, ibunya biarin aja ibunya, ntar saya titip kandang embe. Wow, amazing. Ibu ke kiri Bu. Masuk. Bapak kiri Pak. Ntar lu. Bu, rapat aja ya, biar teman-temannya bisa masuk semua. Biar kondusif, aman, tertib, terkendali ya. Ibu masukin lagi di 1-2 orang. Ibu masuk. Ibu, temennya udah nungguin, kesian. Oke, Bu masuk Bu. Sini Bu, deket pintu. Ya, ini bisa masuk semua sih harusnya nih. Masukin lu semua di. Bapak di kiri. Wow, amazing sekali nih. Luar biasa ya, para pencari ridho Allah nih. Semangatnya bukan main ya. Pokoknya tidak ada yang namanya ngejar centong, tidak ada yang namanya ngejar masuk grup, yang ada dikejar ridhonya Allah.
Karena kalau Allah udah ridho, apa itu centong, apa itu grup, ya kan? Hanya sebatas media, hanya sebatas apa ya? Ibaratnya tuh jalanan lah, ibaratnya gitu. Yang paling penting adalah motivasi dari Pak Haji harus disimak baik-baik. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini pasti sudah nonton YouTube-nya RDAY. Ada yang belum sama sekali nonton live streaming pencerahan YouTube-nya RDAY? Ada nggak? Ada. Mana angkat tangan? Yang sama sekali belum pernah nonton? Sama sekali belum pernah buka YouTube-nya RDAY? Yang sama sekali belum pernah buka YouTube-nya RDAY? Kenapa nekat datang ke sini? Belum pernah buka YouTube-nya, tahu RDAY dari mana? Hah? Ngedengar aja dari istri. Istrinya mana sekarang? Oh, artinya kan istrinya udah tahu tentang RDAY kan? Ada nggak yang sama sekali belum tahu RDAY itu apa? Tahu-tahu datang ke sini? Ibu tahu RDAY dari mana? Ini adik. Ya. Ibu tahu RDAY dari mana? Ya. Ibu tahu RDAY dari mana? Ah? Ya. Kemudian teman ada yang bilang coba datang ke Bogor, ada apa katanya ada katanya RDAY ini, tapi aku nggak tahu, makanya nggak bawa baju apa-apa nginep. Ibu mau nginep tapi nggak bawa baju salin. Nekat apa enggak tuh kira-kira? Kenapa? Karena katanya Deketin mic-nya. karena katanya Jumat malam ini rame gitu. Makanya tertarik. Ibu dari Padang. Iya. Naik apa dari Padang ke Bogor? Bukan, ibu dari Padang 3 minggu yang lalu. Dan ada teman yang ngontek tadi pagi. Temen ibu di mana? Dia di Padang sekarang. Sekarang ibu tinggal di mana dari 3 minggu yang lalu? Di Kalimalang, Jakarta. Oh, berarti ibu Tadi- memang tidak dari Padang banget hari ini. Enggak. Ibu dari 3 minggu yang lalu. Iya. Oke. Ada nggak yang benar-benar nekat, belum tahu YouTube-nya RDAY, belum nonton sama sekali, terus datang ke sini? Bapak. Ini mah ngeprank dia mah. Bilang aja dari Los Angeles tadi. Terima kasih. Om. Terima kasih. Ya. Saya baru tahu tadi. Om, belakang situ. Teman nelpon. Saya diajak ke sini ke Cempea Bogor katanya dengar ceramah. Pokoknya gitu aja, belum dikasih tahu siapa penceramahnya, apa materinya saya belum tahu. Tadi saya nekat. Dikasih tahu sama teman tadi. temennya udah pernah kesini. Nah, Temennya nggak ngasih tahu, lu nonton deh YouTube-nya dulu gitu. enggak, tadi karena dia mau berangkat, saya ditungguin di jalan. Udah saya naik Grab ketemu sama dia, teman Mini. Udah, saya ikut dia aja ke sini Temennya mana sekarang? di bawah. Di bawah. Iya, Temennya udah tahu RDAY. udah. Tapi si Om belum tahu. Belum tahu, dia belum cerita apa-apa. Coba abang masuk aja ke dalam ngantri. Emang dia bilangnya gimana? Kita dengar ceramah ke Cempea kayak tempat anak yatim gitu. Ceramahnya Cuma itu untuk aja. ceramah apa? Nggak tahu, cuman itu aja. Waduh. Udah. Kalau ternyata ini adalah neraka, berarti masuk neraka dong. Ya enggak dong. Ya kalau dia mengajak ke neraka ya nggak mungkin juga karena dia orang baik juga. Orang baik. Iya, kalau yang nama ceramah itu pasti Kebaikan. sama kebaikan. Nggak ada orang ngajak ceramah kita masuk neraka, nggak ada begitu. Ini tempatnya sesat loh. Nggak mungkin, masa Nggak orang mungkin ya? pakai kerudung, pakai begini semua, apalagi penceramah gitu. Ini kan ada yang bilang diduga aliran sesat. Ya kita kan bisa dengar nanti ceramahnya bagaimana gitu kan. Dengan sesuai dengan keyakinan kita ya. Jadi di sini bukan ceramah Om. Ah. Di sini nggak akan ada ustadz, nggak akan ada kiai. Oke, yang Jadi- penting ikutin dulu. Oke. Makasih. Jadi di sini tidak ada ceramah, tidak ada ustadz, tidak ada kiai. Yang ada Pak Haji Dwi Susanto tuh gambarnya tuh ya. Oke, Pak Haji Dwi Susanto itu lebih ke arah pencerahan. Luar biasa. Oke. Berarti pada dasarnya sebenarnya udah tahu info tentang RDAY,
RDAY, bukan benar-benar baru pertama kali datang ke sini, nekat tanpa tujuan, tanpa jurusan. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih, dari pagi, siang, sore, malam, ada nggak bapak ibu semua yang lagi ngobrol tiba-tiba dideketin sama, udah penuh Amuje, jangan dipaksain, close ya, close the door, oke? Close the door, ini udah nggak kondusif, kalau dipaksain terus ntar yang ada meledak. Jadi pada intinya, bapak ibu selama dari pagi siang sore, ada nggak yang tiba-tiba dideketin sama orang yang juga baru dikenal, tiba-tiba modus nanya hajatnya apa, anugerahnya apa, endingnya adalah mau nggak privat sama Pak Haji, saya bisa bantu. Ada nggak seharian ini yang ngedeketin modus-modus begitu? Nggak ada. Ada nggak yang udah dideketin, Pak? Pokoknya nanti Bapak kalau misalkan si Regi bacot-bacot, diem-diem aja, udah nggak usah ngomong ya. Pokoknya dia pasti bakal begini begitu itu, Bapak diem aja. Pokoknya Bapak ntar saya bantu sampai ketemu Pak Haji, sampai terkabul. Pokoknya Bapak bisa privat 3 hari paling lama, hajatnya terkabul. Nggak ada ya? Bener ya? Kalau ada resiko ditanggung masing-masing nih. Soalnya gini, alhamdulillah nih, kita datang dari berbagai macam tempat, hati orang nggak ada yang tahu. Semuanya tujuannya mencari ridho Allah. Tapi pasti ada penyusup yang mencoba sukses. Minggu lalu udah saya berantas tuh, ya kan? Udah saya ijab mati. Syukur-syukur udah mati beneran tuh orang, ya kan? Pada hakikatnya gini, kenapa saya begitu? Karena RDAY ini adalah tempat mulia, tempat baik. Ini pada mau ngapain orang-orang nih? Pada mau ngapain? Buset dah, dikira ada tembusan kali ya, pintu masuk ya. Masya Allah. Wow. Besok saya bilang Pak Haji khusus malam khusus malam Jumat, kita pencerahan di GBK dah minimal. Masya Allah, luar biasa. Memang nggak semuanya pengen pencerahan. Ada beberapa juga yang memang pengen ketemu Pak Haji, pengen ngelihat Pak Haji. Itu kenapa Om? Dada-dada Om. Wow, luar biasa. Oke, buat para penonton YouTube RDAY, mungkin kalau mau ngelihat ya kondisinya tuh. Wow. Mereka bukannya nonton di YouTube, nonton dari kaca ya. Dada-dada pula, Masya Allah, Masya Allah. Om Uje, masukin deh 5 orang bapak-bapak, 5 orang ibu-ibu, ya. Pilihin, yang muda-muda, jangan tua-tua. Gua enak tua-tuamu. Hah? Ya udah Om, pilih yang tua-tua dah, yang umurnya tinggal 2000 tahun. Aduh, dahsyat ya. Pokoknya saya akan ngebacot sampai Pak Haji nyampe. Udah datang tuh beliau tuh. Tinggal tunggu naik aja berarti. Oke, jadi intinya gini. Bu, sini, maju Bu, sini. Maju sini. Mau ngapain ke belakang? Maju sudah. Mari Bu, sini. Untung cantik kok Bu. Ini Bu, maju sini Bu. Maju sini Bu. Maju. 5 bapak, 5 ibu, maju depan. Hah? Ini gadis semua isinya. Ibu sini Bu. Bapak sini. Bapak 5 maju depan, ibu 5 maju. Oke. Ibu 5 sini. Ngumpet situ Bu, ngumpet Bu, di bawah lampu Bu. Biar nggak hujanan. Ibu sono. Ini mejanya jangan sampai kedorong-dorong ya, jangan sampai kegeser, kesetrum ntar mejanya tuh. Sono Bu, ngumpet situ. Bapak, Bapak jangan kali. Bapak nih, Pak Haji lewat mana nanti Pak? Sini Pak, sini Pak. Luar biasa.
kabel Om, awas Om. Ini Om Uje tarik lagi nih. Sama lagi ya? Wah, gelo. Sama lagi ya? Hah? Sama lagi ya? Enggak Om, yang di belakang majuin dulu ke 5 ke sini. Nanti 5 dari baru masuk suruh ini. Gila. Ibu ada yang mau di belakang sini nggak Bu? Kira-kira ada nggak? Ini bisa nih 10 orang nih. Luar biasa, Masya Allah. Dahsyat. Oke Pak, 5 sini Pak ya. Pak Haji masuk langsung, wah rame bener. Masya Allah. Apa Mbak? Ibu sini Bu ya. Nih sini Bu. Itu jangan mundur-mundur ya. Itu jangan sampai kesenggol. Ya. Jangan nyender, dilarang nyender. Aduh. Jangan nyender ya. Itu kalau sampai kabelnya rusak itu 2 miliar harganya. Saya nggak mau tahu. Ganti 2 miliar, oke? Sini Bu. Ibu mau duduk sini nggak Bu? Mau nggak Bu duduk sini Bu? Masukin Om Uje 5 orang. Wow. Wah, nggak kondusif. Wah, begini kan, kalau dimasukin barbar, nggak dimasukin kesian. Udah tahan Om, tutup pintunya Om, kunci Om. Tahan, tutup pintunya, kunci. Udah, Ibu duduk. Wow. Udah Om, tahan dulu aja Om. Udah ya. Cukup Bu. Ini buat Pak Haji lewat ya. Pak Haji harus dikasih jalan yang luas. Oke? Wow. Ini kayaknya ada 500 lebih nih kayaknya ya. 300 lebih Om, lebih setengah aja 150-an. Oke, jadi gini, sekarang kan udah jam 11:04. Pak Haji juga sudah tiba. Wah, alhamdulillah Pak Haji datang. Tepuk tangan. Wah, ini luar biasa. Udah langsung aja, nanti aja salamnya ya, biar Pak Haji lewat dulu, biar lowong, nanti aja salamnya, oke? Masya Allah. Malam Jumat nih Pak Haji, para pencari ridha Allah, luar biasa. Semuanya pada ngacang semua. Pak Haji lewat mentok. Oke Pak Haji, lanjut. Kang Nur, mainkan. Banyak banget ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, malam ini ada 1000 kali ya. Ada ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, ini tahu sini dari mana Bapak Ibu? Dari YouTube. Baru kesini atau udah pernah kesini? Baru. Niatnya apa kesini? Mencari ridho Allah. Iya, udah bener sih niatnya. Cuman nggak tahu nanti kalau belok. Coba Om Regi di shoot yang pada datang. Ya, Om Regi tolong di situ coba. Coba kasih tangan dulu. Ini yang dari Swedia, Stockholm, Swedia, Nederland, Malaysia biasa Pak Haji. Malaysia. Dari Ya, kasih tangan. Oke, sapa. Yang tinggi. Nah, keteknya. Sampai wangi ketek. Ya, ayo dong, tangan depan. Ayo. Belakang Om Regi di shoot. Sampai kelihatan bulu ketek. Ayo tinggi. 1, 2, 3 yang tinggi. Ya, sip. Oke, terima Kamu lagi, kasih. lo yang di luar dong. Oh, yang di luar yang di kaca. Ya. Ya itu anak-anak SLB. Iya. Enggak lah, humor ya. Soalnya kalau enggak ngantuk.
Kalau nggak ngantuk. Iya. Alhamdulillah Pak Haji, tamunya malam ini banyak, sampai parkir ke bawah-bawah juga. Baik Bapak Ibu, sebagaimana biasa bahwa rangkaian dari acara ini, nanti Bapak Ibu bisa sholat tahajud bersama anak yatim ya. Pada pukul 1 nanti ya. Alhamdulillah malam ini anak yatimnya banyak, kurang lebih ada 100. Ada anak yatim tahajud, anak yatim umroh, anak yatim yang kurung, anak yatim kurung ya. Silakan nanti Bapak Ibu berdoa. Tahu Dan yatim anak yatim kurung? Iya, jadi anak yatim kurung itu seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi ditinggal meninggal papahnya, dia masih dalam perut ibunya. Kalau bapak dan ibu di rumah ada, pakai deh, manjur banget, super manjur. Ayo. Kalau tadi Bapak Ibu datangnya agak sorean tuh, sebelum jam 4 tuh masih ada tuh di lantai 2 anak-anak yatim kurungnya yang kecil-kecil tuh, lucu-lucu tuh, ngemesin pokoknya, bandel-bandel ya. Iya, itu seperti tadi Pak Haji katakan bahwa itu anak yatim yang memang mereka jadi yatim ketika masih di dalam kandungan perut ibunya. Makanya di kita Pak Haji menamakannya anak yatim kurung, terkurung ketika di dalam perut ibunya ketika masih ketika ayahnya sudah meninggal. Jadi begitu keluar udah nggak mengenal ayahnya, seperti baginda Nabi kita Nabi Muhammad, ya kan? Itu yatimnya yatim kurung. Nah, alhamdulillah di kita ada kurang lebih 100-an lah kalau nggak salah, saya juga nggak begitu apa, 100-an anak yatim. Itu kan malaikat penjaganya juga masih ini. Kalau anak yatim kecil, jangankan yang yatim, yang biasa aja anak kecil kan ada malaikat penjaganya. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa diaminkan oleh anak yatim, sama malaikatnya juga ngaminkan ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Oh, cuman satu pesan, ini kan banyak orang nih tadi niatnya mencari ridho Allah, tapi dalam kenyataannya kan banyak yang mencari kesempatan ya. Tolong Bapak Ibu jangan sampai nanti dideketin orang, Bapak Ibu cerita, Bapak kesini udah berapa lama? Oh, saya baru celengak celinguk, hajatnya apa Pak? Saya punya utang gini-gini, mau ketemu Pak Haji. Oh iya bisa Pak, lewat saya Pak. Bisa jalur cepat Pak, tapi Bapak ada nggak uang 20 juta? Itu hati-hati ya. Ya, terus ada ya? Nggak ada. Nggak ada hari ini, nggak ada. Kemarin ada. Belum. Jangan sampai ya, syukur kalau ada ya. Ya, makanya saya ingetin. Terus yang kedua, yang melalui medsos atau apa itu biasanya ngejapri itu ke Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya gini nih modusnya, dia minta masuk grup, terus saya masukin kan. Nah, yang udah masuk itu nanti nge-WA ngasih tahu ke temennya, ini kan sindikat nih, nama-nama bapak-bapak ibu kan banyak tuh. Nanti dia pura-pura nanya, Pak Bu, udah acara testimoni Pak Haji jam berapa ya? Saya gini-gini. Terus nanti terus tuh berkembang tuh percakapannya. Kalau saya sih alhamdulillah belum ke Pak Haji juga hajat udah terkabul. Saya melaksanakan ini. Itu kan salah satunya ya. Iya, bagus itu, Bu. Ibu blokir aja. Itu pakai hipnotis Bapak Ibu, hati-hati. Makanya pakai celana dalamnya kebalik. Ya, baju kebalik. Iya, itu pakai hipnotis. Tanpa sadar nanti kita ngikutin tuh. Begitu jawab kita iya, nanti dia akan mengarahkan. Saya itu udah melakukan sedekah ke alhamdulillah hutang saya 900 juta lunas, suami saya sembuh. Terus saya melakukan sedekah ke Ustadz Soleh atau Masjid Luar Batang sama ke Pak Haji. Nah, coba Ibu ke sana deh ke Ustadz Soleh. Nah, udah itu Ibu kena itu. Ya. Tolong hati-hati. Pokoknya Pak Haji tidak pernah menjapri tamu-tamunya, apalagi untuk minta-minta sedekah. Ini yang mau privat aja banyak yang belum dijawab. Sehari bisa sampai 7.000 Pak Haji terima WA. Boro-boro ngejapri satu-satu minta sedekah. Makanya ketika Bapak Ibu ada yang ngejapri minta-minta sedekah, itu udah blokir aja lah ya. Kami dari RDAY tidak akan minta-minta sedekah. Yang kedua, ketika Bapak Ibu nongkrong tuh di situ, nanti suka ada oknum ngedeketin. Saya tahu kok orangnya. Cuman enggak lah, saya tunjukin, kasihan. Dia udah beberapa hari di sini, nanti ngedeketin Bapak Ibu. Ya biasalah itu. Nanti ada modus macam-macam. Nanti ujung-ujungnya duit sih, minta duit. Hati-hati Pak Bu. Kalau Bapak Ibu punya rezeki, udah sedekah aja. Ya, tulis di situ, nanti diaminkan oleh anak yatim. Ya. Mungkin itu aja dari saya, karena juga waktu ini udah malam.
Nggak apa-apa, ulangi lagi biar ibu-ibu nggak ketipu. Kasihan. Coba ulangi lagi supaya nggak ketipu gimana? Ya, pokoknya intinya Bapak Ibu kalau udah kesini cari ridho Allah pakai kacamata kuda. Jangan sekali-sekali mengutarakan hajat ibu ke orang lain. Cukup ibu sama Allah aja yang tahu ya. Karena itu kan bagi orang lain kesempatan. Kita lagi susah, nanti kita dipancing. Ya akhirnya kita nggak punya duit juga maksain kan. Jual apa kan karena pengen hajat terkabul. Yang ngabulkan di sini juga kan bukan Pak Haji, yang ngabulkan Allah. Ibu cari ridhonya Allah. Pak Haji mah cuman guyon-guyonan kata Pak Haji itu, ya. Jadi kalau ada orang yang bisa menjanjikan, oh nanti ibu 2 hari terkabul, lah itu mah udah metode dukun itu. Iya dong, siapa yang bisa menjamin terkabul? Yang penting kan kita yakin, kita cari ridho Allah. Makanya ketika Bapak Ibu nanya ke Pak Haji, saya mau usaha nih, kira-kira usaha apa? Pak Haji tidak akan menjawab. Paling juga nanya balik, lu biasanya usaha apa, lu yakinnya yang mana? Nggak pernah, oh kamu lahirnya hari ini berarti usahanya harus air karena basah di air katanya. Nah itu udah nggak benar, itu udah jadi Tuhan kecil istilahnya kalau istilah di RDA itu di Pak Haji ya. Yang penting ibu yakinnya yang mana, ya itu kerjakan. Ya, oke, mungkin itu aja Pak Haji. Ya, monggo silakan Pak Haji. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Kamu dari Palestina. Ini dari Palestina. Halal. Ini namanya Haji Marco. Senang ketawanya. Iya, jadi Haji Marco. Nah, mau saya Bapak dan Ibu paksain besok pagi harus hajatnya terkabul. Ya. Penyebab terkabul tuh kalau suami istri cuma 2. Kalau enggak istrinya, ya suaminya. Apa tuh? Kopok-kopok. Jadi penyebabnya nanti diperhatiin ya. Bapak dan Ibu pernah melakukan nggak? Kalau melakukan buru-buru telanjang bulat di kamar pertobatan. Apa tuh? Ibu merendahkan suami. Nah, nggak boleh dong. Merasa ibu udah pernah pinter, udah pernah melakukan itu. Sementara suaminya ibu dikasih tahu dengar kuping kanan keluar kuping kiri, sehingga ibu ngomong, oh si bloon, nggak boleh. Atau ibu merendahkan, tuh kan, kok dikasih tahu, nah, nggak boleh. Biar sebelum apapun suami kita, itu di Al-Quran ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Nah coba ingat-ingat, ibu pernah gak sekecil apapun 0,001 pernah gak merendahkan suami? Dia pernah ya. Karena sering. Ini mah sekali pernah, berarti sekali dong. Ini mah gak mau kalah, sering. Emang bener Bu? Sering. Oh sering, jangan. Tiap hari. Jangan Bu. Jujur. Istri jujur. Oh mulutnya 2 katanya suami, ibu mulutnya 2. Yang di mana sama yang di mana mulutnya? Ya kan saya selama ini privat ya sama tamu-tamu, kayak tadi kita privat di Dharma Wangsa, Hotel Dharma Wangsa, di Hotel Dharma Wangsa. Setelah saya pelajarin tadi yang privat sama kita tadi dari jauh dari Demak 5 orang, terus Pak Hengki, terus dari Ciamis, dari Tangerang, sama dari Bekasi. Jadi total tadi kita hampir 11 orang. Kalau yang di Sweet Bell
Ada 7 juga luar biasa. Nah, setelah saya pelajarin, jadi Bapak nggak usah privat, ikutin aja nih. Tadi kan saya pelajarin, kenapa ya kok hajatnya lemot, kenapa ya kok hajatnya lemot. Setelah saya pelajarin dari orang-orang ini, sekitar 18 orang saya pelajarin, nggak taunya 99% hajatnya lemot karena istrinya pernah meremehkan suaminya. Gitu. Masa bapak dan ibu harus terkabul. Nah, bener kata Pak Haji, aku pernah ngeremehin suami aku. Kenapa penyebabnya Mbak? Kenapa kok Mbaknya bisa ngeremehin suami? Habis sandal gandul. Aduh. Ya jangan juga gara-gara itulah. Kasihan, sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat ya. Nah, jengkelnya dinolin alias dimaklumin. Kalau ini kan ibu enggak ke suami, sabar, nggak boleh. Tahu nggak arti sabar? Orang yang sabar itu jengkel ditahan. Kapan waktu pasti meleduk. Nggak boleh. Contohnya orang sabar apa sih Ji? Pada saat bapak ML sama istri, spermanya belum keluar. Sabar. Sabar. Nggak boleh. Demen tangan dah. Nah, mau saya Pak, bisa gak biar hajatnya besok terkabul, kita jangan pakai istilah sabar, diganti pakai istilahnya legowo. Emang beda legowo sama sabar? Beda. Legowo tuh lapang dada. Biar gimana juga kita lapang dada. Legowo. Tapi kalau sabar itu pasti ngelus dada. Tidak ada pernah legowo ngelus dada, nggak pernah. Yang ngelus dada apa? Sabar. Anak nggak mau makan, sabar. Gitu. Suami di rumah nggak pernah pakai celana dalam, sabar. Gitu. Jadi bapak dan ibu paksain gimana caranya. Saya nggak mau. Besok harus ada yang terkabul. Saya nggak hafal hajatnya bapak dan ibu, tapi harus ada yang terkabul. Salah satunya adalah harus legowo. Sama siapa? Sama suami dan sama si bangsat. Bangsat, kau tahu siapa si bangsat? Mantan suami. Ya kan kadang udah mantan tapi kan kadang pegel hati ya kan. Nah, itu kita kasih label bangsat. Ada gak si bangsat di sini? Ada lah. Bapak dan ibu nggak nyambung maksud saya ngomong di sini? Nyambung nggak? Jadi kalau ibu yang pernah nikah sama suami yang pertama, kan kita udah pisah sama dia. Coba jangan diinget-inget kekurangannya dia. Abisnya dia pengen nguasain anak saya, abisnya dia pengen ini. Aduh, gede hajat apa gede jengkel? Nah, hajatnya aja yang dipikir ini. Si bangsat ngapain? Kok Pak Haji nyebutnya si bangsat? Habis nama yang jelek lagi ada gak? Sini. Coba kasih masukan buat saya. Ada gak? Hah? Biadab. Waduh, berarti lu. Sejalan bakal lupa. Ya, jadi maunya saya, bapak dan ibu jangan jengkel sama. Kalau yang punya mantan jangan. Udah deh dimaklumin aja deh. Begitu biar kita punya hajatnya lebih gede. Kedua,
Bapak dan Ibu kan suka dengar di YouTube kalau saya ngomong, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nah, murka apa sih Pak Haji? Utang, tagihan macet, anak kalau dinasihatin nggak denger, suami yang males kerja, maunya di rumah aja, nggak mau produktif, nggak mau menghasilkan duit. Nah, kayak gitu-gitu, itu kata Allah kecil, karena rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi yang dilihat rahmatnya Allah. Apa tuh rahmatnya Allah? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, kalau ada pasangan hidup, pernikahan panjang. Terakhir apa? Itu. Ya, ketiga, saya mau besok pagi harus hajatnya terkabul. Apa Pak Haji? Yakinnya harus tingkat dewa. Apa aja saya nggak mau tahu, harus ada kata pasti. Nggak boleh ada kata mudah-mudahan. Semoga, insya Allah, harus diganti pakai pasti. Kenapa sih Pak Haji mesti kata pasti? Karena ayatnya di Al-Quran, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tidak ada di Al-Quran ayatnya, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Nggak ada. Jadi kenapa dipakai itu? Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada. Kenapa dipakai tuh semoga? Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Nggak ada. Kenapa dipakai tuh mudah-mudahan? Nah, insya Allah kan sering Pak Haji di masyarakat pakai kata insya Allah. Bener. Tapi itu insya Allah antara kita sama kita, manusia sama manusia. Insya Allah ya bos, pernikahan anak lo gue datang ya insya Allah, betul. Tapi yang namanya berangkat umroh itu pasti. Iya, bangunnya harus jam 00. Karena nanti kalau bapak dan ibu berangkat umroh, itu jam 00 udah harus bangun, udah harus mandi. Dan bapak dan ibu udah harus berangkat ke Masjidil Haram atau ke Nabawi. Itu mesti pagi-pagi, jam 1, jam 2 udah berangkat. Karena kalau bapak dan ibu jam 4 atau setengah 4 atau jam 3 baru berangkat ke Masjidil Haram, nggak bakal dapet tempat. Betul ya? Siapa yang udah pernah berangkat umroh? Nah, ngalamin nggak kalau berangkat ke masjid jam 4 dapatnya di luar? Betul? Jangan bapak dan ibu, bisa-bisanya Pak Haji. Enggak Pak, bisa. Ya, jadi paksain jam 00 bangun, senyum, mandi pagi, tahajud, baru baca Quran. Pak Haji kenapa sih maksain baca Quran? Bapak dan ibu nanti antara duhur ke asar, dari maghrib ke isya, emang bapak dan ibu mau pulang ke hotel? Nggak mungkin, nungguin lah di masjid sambil apa? Baca Quran. Jadi ilmu RDAY bukannya neko-neko, memang di kiai manapun nggak ngajarin ilmu kayak gini. Kok nggak ngajarin? Ya kan dia kiai, saya SD Impres. Nggak mungkin lah, ya kan? Beda jauh, langit sama bumi. Ya betul. Nah, jadi paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Udah, jadi nanti gak kaget ya. Berarti sekarang yang belum dilakukan bangun jam 00 kali ya. Nah, coba deh bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Terakhir, sebelum kita mulai, kira-kira ada gak yang punya hajatnya ekstrim? Enggak ada. Hajatnya biasa. Ekstrim. Apa kira-kira ekstrim? Kalau contoh ekstrim, contohnya apa?
Oh nggak tahu. Saya salah nanya. Harusnya saya nanya sama orang waras. Ya, ubar. Kalau kayak gitu ngantuk. Saya Pak Haji. Ya, hajatnya ekstrim. Saya jual tanah. Saya mau jual tanah seluas 22 hektar. Sudah ada pembelinya, tinggal pembayar. Oh iya, oke. Iya. Kalau bapak dan ibu punya hajat ekstrim, lawannya ibadah ekstrim. Kalau ibu dan bapak memang ibadahnya ekstrimnya belum bisa, coba diganti pakai namanya sedekah ekstrim. Apa tuh sedekah ekstrim? Sedekah seisi dompet atau sedekah seisi kantong. Kira-kira bapak dan ibu hari ini dirogoh kantongnya paling dalam ada berapa? 6.000, sedekahin semuanya. 17.000, sedekahin semua. Namanya sedekah seisi dompet. Udah pernah belum seumur hidup dari ibu bujangan sampai ketemu YouTube-nya RDAY sedekah seisi? Belum. Sedekah. Nah, coba praktekin dulu. Kalau berani. Hah? Tadi pagi. Oh iya. Oh tadi. Nggak apa-apa. Udah pernah. Oke. Jangan alat kelamin ibu yang disedekahin ya. Oh, jangan. Jadi yang disedekahin sisi dompet atau sisi kantong. Kalau bapak dan ibu bawa mobil, koin-koinnya diambil, sedekahin sesuai dengan hajatnya ibu. Tapi kalau bapak dan ibu hajatnya ringan, ya sedekahnya seikhlasnya saja. Orang hajatnya ringan. Tapi kalau ekstrim, sedekahin semua. Ji, gua ada 16.000 nih. Kalau gua sedekahin, kalau gua pulangnya ke Papua gimana? Ya ntar diongkosin lah. Kita pesenin truk tronton jurusan Papua. Titip dong bos. Siapa? Ini bos, semen buntelan. Yalah, ini guyon ya. Jadi hari ini kita mau meraktekin yang namanya hajat ekstrim, tukerannya ibadah ekstrim. Makanya nanti bapak dan ibu ijab. Kalau bapak dan ibu nggak kuat ibadah ekstrim, paksain lakuin yang namanya sedekah ekstrim. Kapan tuh? Ya nanti di bawah sama anak yatim di bawah. Ya. Langsung. Jadi nanti bapak dan ibu biar manjur, terutama bapak, paksain usap kepalanya anak yatim satu persatu. Lah, ya usap kepalanya anak yatim satu-satu, cium keningnya ibu yatim. Gak berani? Kan yang diusap rambutnya anak yatim, yang dicium oke. Nah, nanti bapak dan ibu, kan saya nggak hafal nih hajatnya. Pak Haji, saya sakit gigi. Kenapa nggak dipraktekin ilmu RDAY Pamungkas? Kalau sakit gigi, kalau bapak dan ibu punya uang ya ke dokter. Kalau nggak punya uang, colek alat kelaminnya bapak atau ibu, colek, taruh di gigi. Hitungan 1 detik langsung sembuh. Jadi kalau bapak dan ibu sakit gigi, anak atau bapak atau ibu sakit gigi, kalau punya uang ke dokter boleh. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang, colek alat kelamin, taruh di gigi. Kalau gusinya bengkak, colek alat kelamin, tempelin di gusi. Ya, ini murah meriah. Ji, bisa gak satu ruangan kompak kita praktekin? Hayu dah. Ayo, gue mau. Hah? Ini latihan sakit gigi, latihan, ya kan? Setuju gak Pak? Setuju. Emang maunya lo. Kedua, kalau bapak dan ibu punya anak, punya cucu, atau punya keponakan atau tetangga yang waktunya lahiran tapi nggak bisa lahiran, susahnya luar biasa.
ambil celana dalam suaminya, diikat ke lehernya yang mau lahiran. Itu hitungannya menit langsung lahir. Ya, jadi kalau bapak dan ibu punya anak, punya cucu, punya keponakan, tetangga yang mau lahiran susah, alias sungsang, alias ini, bebas. Obatnya cuma satu. Ambil celana dalamnya yang hamilin. Karena kadang kan bukan suaminya tapi nggak hamilin. Pengalaman ya? Oh enggak. Ambil celana dalamnya bapaknya si jabang bayi itu, pinjam, ikat di leher. Ketiga, kalau bapak dan ibu sakit asam lambung, udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, ambil buah kelapa yang belum ada airnya, yang masih kecil. Peluluk. Ya masih mentil, belum ada airnya. Tahu gak arti mentil? Segede nenennya ibu. Jadi pada saat ngambil buah kelapa, bapak dan ibu mesti cari ibu-ibu. Bu, sama gak bu? Namanya buah apa? Luluk, ya. Ambil ganjil 1, 3, 5 boleh. Nanti masukin ke panci, kasih air, direbus sampai mendidih, airnya diminum. Paling lama 9 hari. Gak usah kelapanya itu nanti direbus lagi, diulang lagi. Oke? Keempat ya. Kalau bapak dan ibu sakit batu ginjal, batu empedu, apa aja yang ada batunya, pokoknya batu ginjal betul-betul. Kalau pengen emang punya uang, operasi. Tapi kalau nggak punya uang, beli kelapa hijau, masukin ke dalam panci, kasih air, direbus sampai mendidih, kelapanya diangkat, dikupas, diminum air kelapanya sehari 3 kali selama 9 hari, nanti sembuh. Buat bapak dan ibu sakit batuk lagi, pilek kayak saya nih, flu misalkan, ngomongnya agak serak, atau suaranya ibu dan bapak serak karena ya bisa banyak hal, minum es atau apa. Obatnya kalau ada uangnya berobat, kalau nggak ada uangnya ambil ke dalamnya bapak atau ibu yang sakit, taruh di leher sampai lehernya kecekek. Bisa? Dalamnya yang sakit di leher. Nanti jangan ditanya lagi ya. Kalau bapak dan ibu sakit pelupa alias pikun, bapak dan ibu sakit pelupa alias pikun, obatnya cuma satu. Ambil dalam bapak dan ibu yang lagi dipakai, dicopot, ikat di kepala kalau mau tidur. Nah, kalau stres dikepret pakai celana dalam bekas. Yes. Ya, kalau bapak dan ibu sakit TBC, paru-paru, yang ada paru-parunya, obatnya cuma satu, susu kambing beku atau susu kambing cair, bukan susu kambing bubuk. Karena kalau bubuk udah di open, jadinya udah khasiatnya udah pada kena, udah ke open. Jadi yang beku, susu kambing yang beku, nanti dikukus kan cair diminum. Atau susu kambing cair yang di kulkas dingin diminum. Belinya di mana? Tuh di bawah ada, di warung, segelas. Berapa harganya? 30.000. Ya, nanti bapak dan ibu, Pak Haji,
Aku nggak sakit itu. Oke, nyambung ya. Jangan ditanyain lagi sakit-sakitnya ya. Boleh. Kalau sakit mata ini saya nggak bisa lihat gimana. Gampang. Orang yang sakit mata nomor 1, pantangannya jangan dilanggar dulu baru diobatin. Apa pantangannya orang sakit mata? Tidak boleh ngeremehin orang. Jadi bapak dulu waktu masih muda hobinya ngeremehin orang. Jawab dulu, gua kepelin. Ini kebeli nggak kelihatan saya. Oh, nggak kelihatan? Ya deh, gampang. Kalau sakit mata, min, glukoma, apapun yang kaitan sama mata, jari kiri tempelin di alat kelamin. Jari kiri di alat kelamin, taruh di mata kiri. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur, 9 kali mau mandi, 9 kali habis mandi. Kalau mata kanan pakai jari kanan. Kalau yang laki-laki kepala kontolnya dicolek. Kalau yang perempuan lobang alat kelamin. Kalau bapak dan ibu mau colek alat kelamin, pantang. Kalau pengen manjur pakai cincin. Jadi nggak boleh pakai cincin. Kenapa? Ngerinya ketinggalan di dalam. Kalau ketinggalan di dalam, saya nggak mau dipanggil untuk nyongkel. Nggak mau saya. Tapi kalau ditelepon Pak Haji, tolong liatin. Itu hobi saya. Colek alat kelamin, tempelin di mata. Kalau mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali, mau mandi 9 kali. Umur bapak berapa? 67 hari. Kenapa mata bapak nggak bisa ngelihat? Karena bapak dulu pada saat ngelihat suka ngeremehin orang. Bapak dikasih tahu selalu nggak percaya. Suka lihat paha sih. Enggak, kalau paha memang itu hobi kita para laki-laki. Kalau penyakit saraf kejepit, diabetes, kolesterol, ya obatnya cuma mandi jam 00. Tidak ada orang yang mandi jam 00 sakit saraf kejepit, nggak ada. Tidak ada orang yang mandi jam 00 sakit diabetes, nggak ada. Tidak ada orang yang mandi jam 00 sakit kolesterol, nggak ada. Tidak ada orang. Nah, kedua, ini dahsyat. Tidak ada orang yang mandi jam 00 saldo banknya di bawah 1 miliar. Iya, coba praktekin dulu. Mandi mesti jam 00 ya. Pas. Hah? Lewat dikit, jarum jamnya digeser. Hah? Yang berdua apa berdua kamarnya satu. Dilarang suaminya mandiin istrinya. Suami yang hobinya mandiin istri pasti bonusnya perceraian. Jadi nggak boleh. Yang boleh istri mandiin suami. Nggak boleh. Jadi kalau bapak pengen mandiin istri, tahan dulu pak, jangan. Nanti pasti perceraian. Udah ada contohnya. Ada orang 6 saudara kandung yang hobinya kawin cerai, ya perempuan itu doang. Baru nikah, lagi hamil, lahiran anak umur 2 bulan, cerai. Kawin lagi di tempat yang mewah, di hotel, baru 6 bulan, cerai. Dia langgengnya sama suami yang ketiga karena suaminya pasien RDAY, dianya pasien RDAI, sampai hari ini masih langgeng. Yaitu tadi, jangan mandiin. Kedua, istri yang mandiin suami tiap hari itu saldonya tidak pernah di bawah 1 miliar. Tapi mandiinnya nggak boleh telanjang bulat, harus pakai daster. Kan kebanyakan istri mau mandiin suami sama-sama telanjang kan? Itu pasti dikejar-kejar pinjol. Pinjol itu artinya tuh alat kelaminnya suami, pinjol.
Jol. Jangan Bu mandi pakai daster, jangan pakai telanjang, mandiin. Istri yang tiap hari nyuapin suaminya, bonusnya dari Allah, emasnya berjejer. Coba praktekin. Istri yang hobinya kalau suaminya mandi keluar dari kamar mandi pakai anduk dan remes, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Iya, saya nggak setuju wanita mesti bikin pabrik, ikut multi level marketing. Saya nggak setuju. Ngapain? Udah, pokoknya kalau suami keluar dari kamar mandi langsung aja diremes. Mau udah wudhu apa mau saldo lah. Mana ada orang wudhu telanjang bulat nanti dianduk-andukin, ya batal lagi lah. Nanti pakai baju rapi, pakai baju koko baru wudhu. Bukannya habis mandi wudhu telanjang bulat. Itu kesempatan untuk diremes sama istri kita. Berani gak Bu? Ngeremes suami pada saat suami keluar dari kamar mandi, berani gak Bu? Oke, Bapak mau gak diremes? Emang maunya lu. Kalau takut sama air dingin, mandinya air panas. Enggak lah. Pokoknya maunya saya gini Bu, masalah nanti di lapangan Bapak dan Ibu atur sendiri, ya. Saya nggak mungkin lah sampai detail, ya. Iya, yang penting kan saya bicaranya saldonya jangan sampai di bawah 1 M. Terakhir, kalau perempuan atau wanita atau istri tercinta mau saldonya di atas 1 M, 1, berani nyebokin suaminya kalau pipis. Jadi kalau suaminya ke toilet pipis, ibu buru-buru lari. Tungguin. Bu, istri saya hobinya istri saya itu nungguin kalau saya pipis. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba tanya istri saya. Jadi kalau saya ke toilet, istri saya lari-lari buru-buru. Kenapa mah? 1 M Papa. Berani gak Bu? Berani gak? Bapak-bapak mau gak dicebokin? Ibu-ibu gak pada mau? Ini jangan nyebokin istri. Bukan nyebokin istri, tapi istri nyebokin suami kalau lagi di rumah. Kalau pas lagi keluar rumah ya nggak berlaku. Jadi kalau saldonya mau di atas 1 M tanpa kerja, nyuapin suami, nyebokin suami, mandiin suami. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu pada saat suami mau berangkat kerja, Ibu cium tangan. Saya nggak setuju. Udah dilakukan kan? Belum Ibu cium tangan sama suami? Coba, motornya cicilan apa enggak yang punya motor? Mobilnya cicilan enggak yang punya motor? Cicilan kan? Nah, coba kebiasaan itu kita jadi nomor 2. Cium tangan boleh, tapi nomor 2. Nomor 1 apa Ji? Remes nanti yang namanya leasing itu antri nawarin kendaraan. Kalau mau keluar rumah Bapak, paksain Bapak nggak usah nyodor-nyodorin tangan supaya istri cium tangan, nggak usah. Tapi yang saya setuju, tangan Bapak dua-duanya ke depan, remes tete istri. Berani gak Pak?
Suami yang hobinya ngeremes teteh istri kalau pagi mau berangkat kantor, pasti motornya tunai, pasti mobilnya lunas, pasti rumahnya lunas. Praktekin dulu, kalau sampai nggak kejadian, motornya masih leasing, mobilnya masih leasing, rumahnya masih leasing, Haji Marco yang lunasin. Berani nggak Pak? Kalau mau berangkat, remes dulu tetehnya istri, cepat. Sekali aja. Kalau 9 kali ngerinya copot. Sekali aja. Bisa? Iya, kondisi pakai baju. Kena tetehnya doang kan, yang penting kena bajunya remes. Kalau bujangan, bujangan ngeremes apa ya? Kalau yang nggak punya suami, siapa yang ngeremes ya? Kalau saya hobinya dirogoh, nih. Kalau laki-laki dirogok, kalau perempuan diremes. Yang remes ya laki-laki, yang ngerogoh yang perempuan. Pokoknya gini Pak, anggota badan perempuan yang ada kantongnya itu sama juga dengan namanya kantong rezeki. Laki-laki yang ada kantongnya itu namanya kantong rezeki. Kalau dicolek itu otomatis kaget kan, nanti duit langsung masuk otomatis. Pak Haji, berapa lama sih? Tepuk tangan dong, luar biasa. Pak Haji, berapa lama sih? Paling lama 99 hari. Paling cepat hari itu langsung terkabul. Kedua, bisa gak bapak dan ibu, kalau yang punya motor, kalau ibu naik motor boncengan sama suami, bisa gak yang dipegang stang proseneleng? Gak apa-apa, yang penting kan saldonya nggak di bawah 1 M. Kalau saya nggak punya motor Pak Haji, saya punya mobil, ya udah saya mau ganti semuanya mobilnya Matic supaya tangannya produktif yang kiri, jadi nggak ngopling gigi, tapi tangan kanan megang setir, tangan kiri megang nenen. Ya kan yang penting kan saldo. Bisa? Bisa ya? Bisa? Oke, Kang Nur, siapa yang mau nanya? Oh,